Macam-macam pandemi besar yang pernah melanda dunia. 1. Plague of Justinian, 541 sampai 549 Masehi. Wabah ini dianggap sebagai pandemi pertama yang benar-benar tercatat dalam sejarah. Terjadi di Kekaisaran Bizantium pada masa Kaisar Justinian I dan penyebabnya adalah bakteri Yersinia pestis. Bakteri yang sama dengan penyebab wabah hitam di Eropa beberapa abad kemudian. Plague of Justinian menyebar melalui kutu yang ada di tubuh tikus, lalu menular ke manusia. Gejalanya berupa demam tinggi, pembekakan kelenjar getah bening, hingga pendarahan internal. Dampaknya luar biasa, diperkirakan sekitar 25-50 juta orang meninggal, hampir setengah populasi Eropa waktu itu. Kekaisaran Bizantium jadi sangat lemah, perdagangan terganggu, ekonomi hancur, bahkan peperangan jadi lebih sulit dijalankan. Banyak sejarawan percaya kalau wabah ini ikut mempercepat runtuhnya kekuatan Bizantium, yang sebelumnya adalah salah satu kerajaan terkuat di dunia. 2. Black Death 1347 sampai 1351. Lebih dari 800 tahun setelah Plague of Justinian, dunia kembali diguncang wabah yang lebih besar, Black Death atau wabah hitam. Ini juga disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, tapi kali ini penyebarannya jauh lebih luas. Wabah ini bermula dari Asia Tengah, lalu menyebar lewat jalur perdagangan hingga ke Eropa. Dibawa oleh kapal dagang, tikus dan kutu pembawa penyakit ini menginfeksi seluruh kota. Dalam waktu hanya 4 tahun, sepertiga populasi Eropa hilang. Dari 75 juta jiwa, 25 juta meninggal. Kalau dihitung global, jumlah korban bisa lebih dari 75 juta orang. Yang bikin ngeri, selain angka kematian tinggi, kondisi sosial masyarakat juga berubah drastis. Mayat dibiarkan menumpuk di jalanan karena orang takut menyentuh. Gereja kehilangan wibawanya karena doa dan ritual tidak bisa menghentikan penyakit. Banyak orang mulai berpikir kritis terhadap agama, dan inilah yang jadi salah satu bibit munculnya Renaissance serta perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sistem feodalisme ikut runtuh karena tenaga kerja berkurang drastis. Buruh tani mulai menuntut hak lebih besar, dan ini mengubah struktur sosial Eropa selamanya. Jadi, wabah ini bukan cuma bencana kesehatan, tapi juga titik balik besar dalam sejarah peradaban manusia. 3. Cacar atau smallpox, abad ke-16 sampai abad ke-20. Cacar sudah ada sejak ribuan tahun, tapi efek paling besar terasa setelah bangsa Eropa melakukan kolonialisasi ke benua Amerika. Penyakit ini masuk ke penduduk asli yang sama sekali tidak memiliki kekebalan alami. Dalam waktu singkat, jutaan penduduk asli Amerika meninggal. Bahkan, cacar dianggap sebagai salah satu faktor utama runtuhnya peradaban Aztec dan Inca. Bayangkan, satu wabah saja bisa meruntuhkan 2 kerajaan besar tanpa perlu banyak peperangan. Cacar punya ciri khas berupa bintik-bintik bernanah di kulit yang sangat menular. Angka kematian tinggi, dan yang selamat pun seringkali mengalami bekas luka permanen di wajah dan tubuh. Baru di abad ke-18, vaksin mulai ditemukan oleh Edward Jenner, dan setelah ratusan tahun, akhirnya pada tahun 1980, WHO menyatakan dunia bebas dari cacar. Ini jadi salah satu kisah sukses paling besar dalam sejarah medis. Flu Spanyol 1918 sampai 1919. Flu Spanyol sering disebut sebagai pandemi paling mematikan dalam sejarah modern. Kenapa ya? Muncul di akhir Perang Dunia I. Virus ini menginfeksi sekitar 500 juta orang, hampir sepertiga populasi dunia pada masa itu. Korban jiwa diperkirakan mencapai 20-50 juta orang. Bahkan ada yang menyebut lebih dari itu. Uniknya, virus ini justru lebih mematikan bagi orang muda dan sehat. Bukan hanya orang tua atau yang lemah. Hal ini membuat dunia benar-benar kebingungan. Karena kelompok usia produktif tiba-tiba banyak yang meninggal. Fasilitas kesehatan waktu itu masih terbatas. Antibiotik belum ditemukan.
dan vaksin flu juga belum ada. Akibatnya, banyak pasien hanya dirawat seadanya, bahkan seringkali meninggal dalam waktu beberapa hari sejak terinfeksi. Wah, mengerikan ya. 5. HIV/AIDS 1981 hingga sekarang. Berbeda dari pandemi-pandemi sebelumnya yang datang cepat lalu mereda, HIV/AIDS masih jadi ancaman besar hingga sekarang. Virus ini pertama kali terdeteksi awal 1980-an dan menyebar lewat darah, hubungan seksual tanpa pengaman, serta dari ibu ke anak saat melahirkan atau menyusui. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, membuat penderitanya sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Jika tidak ditangani, infeksi ini bisa berkembang menjadi AIDS, kondisi ketika daya tahan tubuh melemah parah. Hingga kini, lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit ini. Obat antiretroviral mampu menekan perkembangan virus sehingga penderita bisa hidup lebih lama dan sehat. Tapi, sampai saat ini belum ada vaksin atau obat yang benar-benar bisa menyembuhkan total. Karena itu, HIV/AIDS masih dianggap sebagai salah satu masalah kesehatan global paling serius. COVID-19. Yang paling dekat dengan kita tentu saja COVID-19. Virus corona baru ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Hanya dalam hitungan bulan, virus ini menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia dan memicu keadaan darurat kesehatan global. Pandemi COVID-19 membawa dampak luar biasa. Jutaan orang meninggal, sistem kesehatan di banyak negara kewalahan, perekonomian dunia terpuruk, sekolah dan kantor ditutup, serta aktivitas sosial nyaris terhenti. Kebiasaan sehari-hari pun berubah drastis, memakai masker, rajin mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, hingga bekerja dan belajar dari rumah menjadi hal yang lumrah. Berbeda dengan pandemi-pandemi sebelumnya, kali ini manusia terbantu oleh teknologi modern. Perkembangan ilmu kedokteran dan bioteknologi memungkinkan vaksin diciptakan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, kurang dari 1 tahun, vaksinasi massal kemudian menjadi harapan besar untuk mengendalikan penyebaran virus. COVID-19 bukan hanya menguji daya tahan fisik, tetapi juga ketangguhan mental, solidaritas, serta kemampuan manusia beradaptasi menghadapi krisis global.